Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah urusan nih sampai mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan yang baik-baik dari sini. Semoga sampai semuanya kelak nantinya bisa sukses di perantauan, amin. Nah, mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas curhatan teman kita di perantauan. Lagi-lagi banyak sekali nih kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman yang baru kerja di Hong Kong. Dan pastinya mbak-mbak semuanya yang sudah lama di Hong Kong, awal-awalnya ki pasti memiliki pengalaman yang hampir sama dengan pengalaman adik-adik baru kita. Oke, gak usah lama-lama kan kawan, kita bakal membahasnya hanya untuk sampean. Jadi mbak cerita nih, ada adik kita nih yang baru kerja di Hong Kong. Dia dapat 9 bulanan. Dan di sini jobnya dia itu jaga mbah. Dan tinggal majikane mbak ini areanya kalau dilihat dari kasusnya ini di daerah-daerah pegunungan mbak. Lah terus apa yang menjadi masalah C? Apa hubungannya ketika majikannya ini tinggalnya di area pegunungan? Jadi mbak cerita nih, adik kita ini selain kerja jaga mbah, dia juga bersih-bersih, belanja dan sebagainya. Tapi mbak ada tambahan kerjaan lagi yang dia lakukan, yaitu mencari batu mbak. Jadi mbak itu setiap hari disuruh oleh majikannya ini untuk mencari batu di sepanjang jalan. Dan batunya ini lumayan agak besar, kecil juga tidak masalah. Tapi intinya setiap hari harus mencari batu. Entah itu 2, 3, entah itu jenis batu besar atau kecil, dia harus mencari. Dan kadang tidak dapat, kadang juga dapat. Jadi mencari batu bukan di daerah-daerah perkotaan besar, tapi memang kemungkinan di daerah pegunungan dia mencarinya. Jadi ada kerja sambilan tanpa bayaran sejak awal dia sampai dia kerja di majikannya selama 9 bulan. Jadi setiap hari rutus mbak jalan-jalan iki mencari batu, kemudian batu tersebut ini ditaruh di kursi roda mbak. Lah buat apa sih Ceh mencari batu? Jadi ketika aku baca ternyata batu itu untuk ditaruh di pinggir rumah, dikumpulkan mbak. Nah dikumpulkan dulu, nantinya ini mau dibuat pagar rumah oleh majikane. Jadi kalau kawan-kawan tahu ya, di Hong Kong itu beli batu mahal kan kawan, karena tidak semua tempat itu ada batunya. Jadi wajar kalau orang Hong Kong ini mau beli peralatan, bahan bangunan itu mesti mahal-mahal. Makanya aji mumpung ada ceceku, suruh dia untuk mencari bebatuan tadi. Gunanya apa? Nanti disusun buat pagar rumah. Tapi untuk saat ini dikumpulkan dulu mak. Jadi itu tujuannya kenapa majikan ini menyuruh cecenya mencari batu. Nah untuk Mbak Epo nggak melapor ke agensi? Jawabannya mbaknya ini mencoba untuk melapor ke agensi, tapi lagi-lagi agensi ini sepertinya tidak merespon dengan baik. Atau mungkin mbaknya ini mau cerita nih, mau menolak nih, takut kalau diinterminate oleh majikannya karena baru kerja di Hong Kong mbak. Jadi dia tuh terpaksa terus-terusan jalan-jalan bawa batu dari tempat batu tersebut sampai ke tempat majikan. Jadi karena setiap hari dia lakukan itu mbak, akhirnya badan dia kurus kering. Mbaknya tuh tetap sabar. Sekali lagi mungkin pikirannya dia mau menyelesaikan potongan PT, dia mau
kalau bisa nabung, mungkin orang tuanya butuh biaya, mungkin orang tuanya memiliki hutang. Sekali lagi, biasanya kalau mbak-mbak memiliki pandangan untuk tidak memutuskan kontrak kerja seperti itu, lebih baik dia sengsara daripada nanti dia pulang tidak membawa hasil atau utang PT nggak lunas, utang emaknya dia, bapaknya dia nggak lunas. Mending dia di sini berjuang mati-matian seperti mbaknya ini sampai kurus kering, mbak. Jadi di dalam kasus ini bagaimana sih jika seandainya ada nih di kalangan kita yang merasakan kasus yang sama, bekerja di luar kontrak kerja? Itu kan di luar kontrak kerja, mbak, karena di situ tidak tertulis kalau CC harus mencari bebatuan. Nggak ada. Bahkan ada teman-teman nih yang baru kerja di Hong Kong pun disuruh mencari koran, mbak. Tidak hanya koran, tapi botol-botol kosong, kemudian tin, jadi bekas minum Coca-Cola, Coke dan sebagainya, itu disuruh cari, mbak. Yang menyuruh majikannya, dan cece-nya itu mau-mau aja karena baru kerja di Hong Kong. Bahkan cece-nya pun ini disuruh lelas di tong sampah. Oleh apa? Oleh majikannya. Nanti dijual. Uangnya siapa yang makan? Majikannya. Ada seperti itu. Nah, apakah ini melanggar hukum di Hong Kong? Jawabannya adalah melanggar, mbak. Karena apa? Job Anda itu bersih-bersih, cuci mobil, itu kalau ada di dalam kontrak kerjanya. Kemudian Anda masak, bersih-bersih rumah, antar anak. Kalau anaknya ini ditulis di kontrak kerja. Kalau anak majikan nggak tertulis di kontrak kerja, itu bukan tanggung jawab Anda. Nah, sedetail itu loh, mbak. Kontrak kerja ini membahas tentang kerjaan PRT. Jadi semuanya harus jelas. Kalau di rumah Anda itu sebenarnya ada 7 orang, tapi ditulis cuma 3 orang, Anda hanya mengurus 3 orang tadi, sisanya bukan urusan Anda. Kalau seandainya majikan memaksa, itu tidak bisa, mbak, karena yang tertulis di kontrak kerja cuma 3 orang. Anda tidak wajib membantu sisanya. Sekalipun Anda dipaksa, itu tidak wajib. Sama dengan kasus teman-teman disuruh cari bebatuan, teman-teman disuruh mencari koran, kemudian botol-botol kosong untuk dijual oleh majikan Anda. Itu tidak diperbolehkan. Biasanya yang melakukan kerjaan-kerjaan seperti ini adik-adik yang baru kerja di Hong Kong, yang tidak bisa melawan majikan, kemudian yang bisa melawan rasa malu. Sebenarnya itu kan malu, mbak. Kalau dilihat orang Hong Kong, dilihat orang Indonesia, itu pasti juga malu, mbak. Bayangkan kita nih sama aja kayak tukang rosokan kan. Kepala kita dimasukkan ke tong sampah untuk mencari koran-koran bekas. Ya kalau tong sampahnya bersih, bagaimana kalau ada umbel atau ada ingus lah, kemudian ada dehem rak, kan ada nih mbah-mbah biasanya cacuh-cacuh tidak memakai tisu, kemudian Anda memegang kotoran di sampah tersebut, tong sampah tersebut, itu kan berbahaya juga, mbak, bagi kesehatan kita. Tapi majikan nggak mau tahu. Intinya kamu setiap hari lelas nih tong sampah, cari botol kosong, cari koran kosong. Yang paling parah mencari bebatuan segitu gede-gedenya, kemudian dibawa ke rumah majikan dengan menggunakan troli. Dari tempat menemukan batu sampai tempat majikan itu jauh banget. Ini bisa dilaporkan, mbak. Dilaporkan kemana sih, C? Le agensimu nggak membantu, sampai bisa melaporkan kasus ini ke Labor Departemen, sampai bisa laporkan kasus ini ke imigrasi, sampai juga bisa melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Makanya penting sekali yang namanya bahasa. Kalau sampean nggak paham bahasa, dipastikan sampean gimana ngomongnya.
Tapi usahakan Mbak, kalau sampean di dalam kasus ini cari yo organisasi, kemudian minta sarannya organisasi, kemudian minta dibantu menyelesaikan masalah Anda. Jangan sampai nanti Anda keterusan, kemudian Anda terlalu lelah kerja, terlalu lelah ngambil bebatuan, akhirnya sampean sakit. Nah, kemudian kalau sakit, ya kalau majikan baik membawa Anda ke rumah sakit untuk berobat. Kalau majikan Anda jahat, Anda langsung dipulangkan. Jadi usahakan kawan-kawan semuanya kalau mengalami kasus seperti ini, laporkan Mbak. Dengan cara Anda harus membuat kronologi. Disuruh ini itu, jam berapa keluarnya, oleh siapa, leles koran pun Anda bisa melaporkan, asal pertama Anda sudah melakukan penolakan tapi majikan tetap memaksa Anda untuk mencari koran-koran bekas. Itu bukan pekerjaan Anda Mbak, jadi tolak. Anda datang ke Hong Kong itu bukan untuk menjadi tukang rosokan. Enggak Mbak, Anda datang ke Hong Kong untuk menjadi PRT, untuk menjadi tukang ngerosokan. Itu wis beda lagi, tidak tertera di dalam kontrak kerja. Jadi usahakan Mbak-mbak semuanya kalau menemui seperti ini laporkan, sekalipun itu yang terjadi sama adik kita yang baru kerja di Hong Kong. Semuanya saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.